Halo, perkenalkan, nama saya Rahel Gulda Melanda dengan NIM 41014210003. Di sini, saya akan membahas soal yang berkaitan dengan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Untuk soal yang pertama, pembuktian dengan metode pembuktian langsung. Soalnya, buktikan jika N bilangan ganjil, maka 7N ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Penyelesaian yaitu penyelesaian dengan metode pembuktian langsung. Sebelum kita membahas soalnya, kita lihat apa itu pembuktian langsung. Dengan pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Selanjutnya, misalkan N adalah 2A ditambah 1 dengan N adalah bilangan ganjil. Maka 7N ditambah 2 sama dengan 7. Tadi N kita sudah memisalkan yaitu 2A tambah 1. Maka 7 kurung 2A ditambah 1 ditambah 2. Maka 7 dikali 2A hasilnya 14A. 7 dikali 1 hasilnya 7. Maka 14A ditambah 7 ditambah 2. Selanjutnya 14A ditambah 8 ditambah 1. Mengapa saya menulis 8 ditambah 1? Karena hasilnya sama dengan 7 ditambah 2. 7 tambah 2 9, 8 tambah 1 9. Selain itu, supaya nanti kita dapat mengeluarkan angka yang sama. Kita dapat memfaktorkan yaitu 14A ditambah 8. Sehingga 2 kurung 14A dibagi 2 itu hasilnya 7A. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 2 kurung 7A ditambah 4 ditambah 1. Misalkan 7A ditambah 4 ini adalah K. Maka pada akhir persamaan didapatkan 2 kurung 7A ditambah 4 ditambah 1 menjadi 2K ditambah 1. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa jika N bilangan ganjil, maka 7N ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, pembuktian dengan metode pembuktian induksi matematika. Soalnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N habis dibagi 2 dengan induksi matematika. Oke, langsung saja. Penyelesaian dengan induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah proses pembuktian teorema umum atau rumus dari kasus-kasus khusus dan dikenal dengan prinsip induksi matematika sebagai berikut. Pn adalah pernyataan, teorema, rumus dengan n variabel pada bilangan bulat. Ada 2 langkah dalam pembuktian dengan induksi matematika. Langkah yang pertama, tunjukkan dengan substitusi bahwa Pn adalah benar untuk satu harga N yang bulat positif, misalnya N sama dengan 1 atau N sama dengan 2 dan seterusnya. Langkah yang kedua, andaikan Pn adalah benar untuk N sama dengan K, kemudian akan dibuktikan bahwa Pn adalah benar untuk N sama dengan K plus 1. Langkah yang pertama,
Pn adalah benar untuk N sama dengan 1. Kita masukkan N sama dengan 1 ke dalam persamaan 5 pangkat N dikurangi 3 pangkat N. Maka P dalam kurung 1 sama dengan 5 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 1. 5 pangkat 1 hasilnya 5, 3 pangkat 1 hasilnya 3. Maka 5 dikurangi 3 adalah 2, dan 2 ini habis dibagi 2. Maka pernyataan dari Pn adalah benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya untuk langkah yang kedua. Asumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K habis dibagi 2. Misal, 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K adalah 2P. Maka akan ditunjukkan bahwa P kurung K plus 1 itu benar, yaitu 5 pangkat K plus 1 dikurangi 3 pangkat K plus 1 terbagi habis oleh 2. Selanjutnya, kebenaran pernyataan ini ditunjukkan sebagai berikut. 5 pangkat K plus 1 dikurangi 3 pangkat K plus 1 sama dengan 5 pangkat K dikali 5. Kita dapatkan 5 karena 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Dikurangi 3 pangkat K dikali 3 karena 3 pangkat 1 adalah 3. Selanjutnya, 5 pangkat K dikali 5 dikurangi 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K dikali 2. Mengapa saya tulis negatif 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K dikali 2? Karena jika kita uraikan, kita uraikan bahwa ini kan negatif 3 pangkat K dikali 3. Jika kita keluarkan 3 ini, maka kan menghasilkan 3 pangkat K, terus kita kurung, ada 5, berarti negatif 5 ditambah dengan 2. Maka hasilnya 3 pangkat K dikali negatif 3. Itu kan sama dengan negatif 3 pangkat K, saya tuliskan negatif 3 pangkat K dikalikan dengan 3. Hasil ini itu kan sama dengan pernyataan persamaan yang pertama ini, negatif 3 pangkat K dikali 3. Maka kita dapat menuliskan dengan yang ini, di bawahnya. Negatif 3 pangkat K dikali 5 ditambah 3 pangkat K dikali 2. Sampai sini paham? Kita hapus dulu yang ini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu ketika 5, ini kan sama, ada di 5 pangkat K dikali 5 ada 5. Terus di negatif 3 pangkat K dikali 5 juga ada 5. Maka kita satukan di dalam tanda kurung sehingga 5 kurung 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K dikali 2. Sehingga 5 dikali 2P, 2P didapatkan dari pemisalan yang sebelumnya bahwa jika 5 pangkat K dikurangi 3 pangkat K, kita misalkan dengan 2P. Ditambah 3 pangkat K dikali 2. Sehingga 2 dikali 5P ditambah 3 pangkat K. Dan ini habis dibagi 2. Sehingga pernyataan bahwa PK plus 1 adalah benar. Jadi, PK plus 1 benar untuk setiap bilangan asli K. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari langkah 1 dan 2,
terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 5 pangkat n dikurangi 3 pangkat n habis dibagi 2. Untuk soal yang ketiga, yaitu tentang pembahasan penarikan kesimpulan. Soalnya, susunlah bukti formal kesahan argumen dan buktikan kesahannya berikut dengan memakai lambang-lambang proposisi yang diberikan. Jika Adam datang ke sekolah terlambat, maka ia akan menumpang bus dan mengendarai mobil sendiri. Itu untuk premis yang pertama. Jika ia menumpang bus atau menumpang kereta api, maka ia kehilangan bagian pertama. Itu untuk premis yang kedua. Adam datang sekolah terlambat. Ini premis yang ketiga. Oleh karena itu, dia kehilangan bagian pertama atau menumpang kereta api. Kita simbolkan dengan simbol B, K, M, L, dan H. Selanjutnya, penyelesaian. Argumen tersebut itu dapat dinyatakan dengan simbol berikut. Tadi, dengan yang pertama, premis yang pertama itu kan, jika Adam datang ke sekolah terlambat, kita misalkan dengan B. Berarti di sini B. Maka, tanda panah, ia akan menumpang bus, kita simbolkan K, dan mengendarai mobil sendiri, kita simbolkan M. Premis yang kedua, Adam, jika ia menumpang bus, Adamnya ini kita simbolkan dengan K, atau kereta api kita simbolkan dengan L, maka ia kehilangan bagian pertama, kita simbolkan dengan H. Selanjutnya untuk premis yang ketiga, Adam datang sekolah terlambat, kita simbolkan dengan B. Maka kesimpulannya ini, oleh karena itu dia kehilangan bagian pertama, kita simbolkan H, dan menumpang kereta api, kita simbolkan dengan L. Oke, selanjutnya bukti kesahannya itu sebagai berikut. Tadi yang pertama, premis yang pertama itu B, maka K dan M. Premis yang kedua, K atau L, maka H. Yang ketiga B, kesimpulannya adalah H atau L. Untuk selanjutnya, langkah yang keempat, premis yang keempat, kita ambil untuk premis yang pertama dan ketiga dengan aturan penyimpulan modus ponens. Apa itu aturan penyimpulan modus ponens? Yaitu ini, yang saya arahkan dengan laser point ini. P maka Q, harus ada premis P, maka kesimpulannya adalah Q. Dari premis 1 sama 3 ini, B maka K dan M, terus premis B, maka kesimpulannya adalah K dan M. Langkah selanjutnya untuk yang premis kelima itu dengan aturan penyimpulan simplifikasi atau SIM dari premis yang keempat. Kalau simplifikasi ini kan P dan Q, kesimpulannya P. Kalau untuk yang premis yang keempat ini K dan M, maka kesimpulannya adalah K. Ya, betul. Selanjutnya untuk langkah yang keenam dengan aturan penyimpulan adisi. Jika ada P, adisinya adalah kesimpulannya adalah P atau Q. Jika premis 5 dengan aturan penyimpulan adisi, maka didapatkan K atau L. Selanjutnya untuk yang langkah premis yang ketujuh yaitu dengan aturan penyimpulan modus ponens. Modus ponens tadi kan P maka Q, terus ada premis P, maka kesimpulannya adalah Q. Di sini 2 sama 6. K atau L, maka H, 6-nya K atau L, maka kesimpulannya adalah yang H. Oke. Selanjutnya untuk yang premis ke-8,
dengan aturan penyimpulan adisi. Adisi itu jika P, maka kesimpulannya P atau Q. Sehingga dari adisi ketujuh premis ketujuh ini didapatkan H atau L. Jadi terbukti bahwa argumennya adalah argumen sah. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang teknik pembuktian dan penarikan kesimpulan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.